Jadi untuk PB1 ketika ditekan yang aktif itu rising edge, kalau PB1 dilepas yang aktif itu falling edge. Oke, kita lanjut lagi ke part yang ke-12, yaitu kita akan belajar sesuai judul ya, rising edge dan falling edge. Jadi apa itu rising edge dan falling edge? Kalau di versi lain, contohnya di Omron ya, itu namanya differential up dan differential down. Kalau di Siemens namanya itu P-trig dan N-trig. Kalau di Mitsubishi itu namanya LDF ataupun LDP. Intinya itu sama aja, satu fungsi lah kayak gitu. Oke, langsung saja ke instruksinya aja ya. Di pertama kita tambahkan tombol dulu 0.0. Ini kita belajar instruksi add juga di sini ataupun aritmatik. Kita tambahkan aritmatiknya dulu biar teman-teman paham. Misalkan di sini kita buat persen M0 kemudian sama dengan persen M0 ditambah 1. Sorry, persen. Kok persen? Oh, MW. Sorry guys. MW 0. Oke, jadi gini ya, nanti teman-teman akan tahu perbedaannya. Ntar ini saya copy dulu, saya paste. Nah, di sini saya ganti input 1 ya. Kemudian di sini kita pakai memori yang 1 biar beda gitu, nggak bentrok datanya. Tetapi yang di MW1 ini kita pakai ini rising edge, jadi kayak differential up gitulah. Kita taruh di sini, kita simulasikan. Oke, kita start controllernya. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya, perhatikan yang di MW0 dulu. Ini ketika I0.0 ini saya force on, saya F1. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan sebenarnya kan di sini kan MW0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kayak gitu kan. Akan tetapi karena di sini itu dia dieksekusi sesuai dengan apa namanya itu time cyclic yang ada di PLC kayak gitu ya. Jadi dia akan menambah secara terus-menerus kayak gitu. Jadi kan dia programnya kan scanning nih dari sini kiri ke kanan kemudian ke bawah kayak gitu kan. Nah, ini dia itu nambahnya itu sesuai dengan waktu tersebut kayak gitu. Jadi dieksekusi satu kali sehingga ketika di sini I0.0 ini nyala, maka di sini datanya akan nambah terus-menerus nih. Ini sesuai dengan timing yang ada di PLC-nya seperti itu. Nah, untuk mengatasi kejadian seperti ini, lah makanya itu kita bisa memakai ini rising edge kayak gitu. Ketika nanti misalkan input ini mendeteksi kayak gitu ya sekali, lah maka teman-teman bisa melihat hasil yang ada di sebelah kanan di MW1 ini nilainya cuma 1 kayak gitu, karena ini 1 kali trigger. Nah, ini kalau saya matikan lagi, nah dia tetap 1 kayak gitu. Kalau saya trigger kembali, nah maka dia nambah lagi 1 kayak itu. Jadi dia nambahnya itu sesuai trigger karena di sini ada rising edge kayak itu ya. Nah, ini saya tekan F1 lagi, nah dia nambah jadi 4 dan seterusnya. Lah terus bedanya dengan falling edge apa mas kayak gitu, kita praktekkan dulu. Di sini saya jelaskan falling edge dulu, baru nanti saya gambarkan. Ini saya copy, saya paste ke input nomor 2 bit 2 ya. Bit 2. Ini kita delete, kita ganti pakai yang falling edge. Nah, gini. Ini kita ganti MW2, MW1 aja deh biar bisa tambah kurang.
buka di start. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ini nilainya masih 0 semua MB1 nya. Kalau ini saya tekan F1 dia nambah 1, saya tekan F0 dia agak nambah apa-apa kayak gitu. Kalau ini saya tekan F1 dia baru nambah kayak gitu. Nah, berbeda dengan rising edge ini ya. Sekarang kita perhatikan yang falling edge yang di bawah, dia itu nambahnya ketika saya tekan F0 atau tombolnya saya lepas. Ini saya tekan F1, teman-teman perhatikan di sini masih 2. Kalau saya tekan F0 maka di sini baru nambah. Saya tekan F1 dia agak nambah, saya tekan F0 dia baru nambah kayak gitu. Kalau digambarkan lewat gambar, nah, kalau rising edge misalkan ini PB1 itu ya, PB1 ini saya punya gambar macam nih. Kalau di atas ini ditekan, nah di sini deh. Di sini tuh ditekan. Nah ini ditekan ya. Kalau di sini tuh dilepas karena ke bawah. Ini dilepas. Lah kalau rising edge yaitu nyalanya tuh di sini nih. Dia sekejap. Ketika baru ditekan PB1 nya dia hubung cuma sekejap saja. Kalau falling tentunya udah bisa nebak teman-teman, dia hubungnya itu ketika dia baru dilepas. Nah kalau dia baru dilepas dia baru hubung kayak gitu. Tahu bedanya ya. Jadi untuk PB1 ketika ditekan yang aktif itu rising edge, kalau PB1 dilepas yang aktif itu falling edge kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa dipraktekkan sendiri biar lebih paham lagi kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.